Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang kedua dengan maksudnya. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dengan ayat 3. Marilah kita merendahkan diri mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan yang kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan ayat 2. Ikut berjalan selamat bakal
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 18 sampai dengan ayat 26. Marilah kita membaca dengan bergantian. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan kepada bagian dalam pelayanan mezbah? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Jangan seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Warta jemaat pada hari ini tanggal 7 Juni 2026 yang merupakan minggu pertama setelah Trinitatis. Topik minggu hari ini adalah dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Yang pertama, sermon Parhalado. Pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026, koordinasi Parhalado masuk pukul 17.00 WIB. Berikutnya jadwal partangnya WEK atau Lungguk. Hari Rabu tanggal 10 Juni 2026, WEK 1 di rumah keluarga M. Hutahayan Borusi Barani, alamat Puri Fajar B1 nomor 28. WEK 2 di rumah keluarga Nyonya Y. Hutajulu Borugultom, beralamat di Jalan Kapten Iksak nomor 32 Cimahi. WEK 4 di keluarga P. Sinaga Borunai Baho dengan alamat Jalan Kecamatan Gang Ledeng RT 3 RW 9 Cihanjuang. WEK 8 di rumah keluarga Nyonya H. Purba Borusilitonga, alamat Kompleks Suaka Indah nomor 5 RT 8 RW 12. WEK 5 dan WEK 10 digabung yang akan diadakan di rumah keluarga JSM Hutapea Borus Samosir dengan alamat Jalan Encep Kartawirya. Yang terakhir hari Rabu di WEK 12 di rumah keluarga Situa MTH Sirahit Inang Borumanik dengan alamat Komplek Bukit Permata Blok C7 nomor 4. Sermon hari Kamis tanggal 11 Juni yaitu di WEK 10 seperti tadi dikatakan digabung dengan WEK 5 yang bertempat di Jalan Encep Kartawirya. Berikutnya di WEK 7 di keluarga RDH Panjaitan Inang Borusiagian, alamat Komplek Cilame Indah, Blok D nomor 61. WEK 9 di keluarga A Pasaribu Inang Borusitorus dengan alamat Komplek Pondok Mas Lestari Ki 9 Haji Gopur. Yang terakhir WEK 11 di keluarga Nyonya R. Tambunan Boru Pandiangan bertempat di gedung sekolah minggu. Yang berikutnya acara pusat dan distrik. Yang pertama Partangyangan Lansia Distrik. Pelaksanaan Partangyangan Lansia Distrik akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 waktu pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Bertempat di HKBP Semarang Barat dengan acara partangyangan dan lomba vokal grup. Bagian resort yang pertama pos pelayanan Cipatat. Yang akan berkhotbah adalah calon guru Alfredo Sirait, Paragenda Amang Situa MTH Sirait. Di pos Parmingguan KBP yang berkhotbah adalah calon pendeta Putri Runi Borumarbun, yang beragenda adalah Situa DRS Borusiaan. Berikutnya dari Koinonia, pentas seni remaja. Remaja HKBP Jalan Lurah akan mengikuti pentas seni remaja yang diadakan oleh pengurus remaja HKBP Cimahi Sisingamangaraja
dengan tema Lux in Tenebris, yaitu terang di dalam kegelapan, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026, dengan waktu dari jam 15.00 sampai dengan selesai, bertempat di Gereja HKBP Resort Cimahi, Jalan Sisingamangaraja. Berikutnya PHD Gabungan Seksi Perempuan. Pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 akan diadakan PHD Gabungan Seksi Perempuan masuk pukul 17.00 WIB dengan tema Takdir Menurut Pemahaman Alkitab. Narasumber Pendeta Tumbur Ferry Siregar MTH. Berikutnya PHD Gabungan Seksi AMA. Pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026, PHD Gabungan Seksi AMA masuk pukul 19.00 WIB, bertempat di Gedung Sekolah Minggu dengan tema Dosa Keturunan. Narasumber Pendeta Tumbur Ferry Siregar MTH. Yang berikutnya, persembahan amplop. Pada hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2026 kita akan mengumpulkan amplop untuk cicilan mobil Huria. Amplop tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Berikutnya acara penghiburan atau mangapuli. Pada hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2026 setelah ibadah siang, gereja kita akan mengadakan penghiburan atau mengapuli kepada keluarga R. Sirait Boru Rumapea almarhum yang akan dilaksanakan di Gedung Sekolah Minggu. Dimohon kepada jemaat, kategorial, dan parhalado untuk mengikuti acara tersebut. Yang berikutnya himbauan dari seksi humas. Demi menjaga kenyamanan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan gereja dan lingkungan sekitar gereja, dihimbau kepada seluruh jemaat. Yang pertama, penataan parkir kendaraan roda 2 dan 4 supaya sesuai dengan arahan petugas parkir yang sudah ditetapkan gereja. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan gereja dengan membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan Huria. Yang ketiga, segala kegiatan pelayanan di gereja berakhir sampai dengan pukul 22.00 WIB. Pintu gerbang depan dan samping gereja ditutup pukul 23.00 WIB. Berikutnya panitia pesta. Dalam rapat pembentukan panitia pesta Seresot pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026, sudah terpilih panitia inti yang akan memilih anggota seksi dan akan dilantik pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 pada ibadah siang. Yang terakhir, persembahan bunga altar. Pada hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2026, bunga altar pada saat ini adalah persembahan dari keluarga ATU Hasibuan Inang Borusilitonga Wek 6. Huria mengucapkan terima kasih. Bagi jemaat yang ingin memberikan bunga altar dapat menghubungi pengurus seksi perempuan atau Sintua Wek masing-masing. Demikianlah warta pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 dan seterusnya sambil kita memberikan persembahan 1A dan 1B. Haleluya,
haleluya. Tuhan Allah tak berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah tak berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Umat menyambut juru selamat yang dinantikan dunia. Timur dan barat satu jalan, Tuhan pandunya. Tuhan Allah tak berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah tak berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga, hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah tak berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima firman Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 7 sampai dengan ayat 15 akan saya bacakan bagi kita. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah ku katakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah
dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Amanginang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari kita berkata, rumahku, rumah saya, mobil saya, motor saya, uang saya, apalagi harta saya, pekerjaan saya, dan lain sebagainya. Tidak ada yang salah di situ. Ya, karena memang dalam sebutan sehari-hari itu bisa benar. Tidak mungkin rumahmu menjadi rumah kita, ya kan? Tidak mungkin kan rumah kita, uang kita. Ya, uang masing-masing, betul. Uang saya, rumah saya. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika saya ini, kata saya ini membuat kita berada dalam satu pemahaman bahwa semua milik kita yang kita punya adalah hasil usaha kita, hasil pekerjaan kita sendiri tanpa ada yang memberi, yaitu Tuhan. Uang saya, benar itu uangmu, benar uang saya juga uang saya sendiri. Tetapi secara teologis uang itu bukan uang saya sebenarnya, tetapi uang Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan. Rumahmu itu benar rumahmu secara sebutan dalam sehari-hari. Tidak mungkin rumah kita bersama-sama, engkau yang membangunnya. Tetapi jangan lupa, rumahmu itu adalah sebenarnya rumah Tuhan. Karena Tuhan yang memberikannya kepadamu. Inilah masalahnya yang sering, ini hanya uang saya, ini adalah rumah saya, bukan rumah Tuhan. Ini harta saya, bukan pemberian Tuhan. Oleh karena itulah amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama kita diingatkan melalui nats ini. Karena pemahaman seperti ini juga terjadi dalam kehidupan orang Israel. Segala yang mereka miliki saat itu dalam kehidupan mereka dianggap sebagai milik satu-satunya yang mereka peroleh dari hasil usaha sendiri. Bukan Tuhan yang memberikan, itu yang terjadi. Bukan milik Tuhan, itu yang mereka pahami. Mereka menganggap tidak ada yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Semua adalah hasil pencapaian mereka sendiri. Sehingga Tuhan mengingatkan di ayat 10 dan 11, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Apa yang mau dikatakan di situ? Jangan lupa, kata Tuhan, semua yang ada di dunia ini adalah milikku. Aku yang empunya. Tuhanlah yang empunya segalanya. Kita hanya diperbolehkan meminjam atau mengelola hanya sebentar. Dan semua akan kembali kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, semua yang kita miliki, juga semua yang dimiliki oleh bangsa Israel adalah hanya titipan Allah sementara. Hanya titipan, dititipkan kepada kita. Nanti akan kembali kepada Tuhan. Milik Tuhanlah semua. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa ini sangat penting, kesadaran ini, bahwa rumahmu itu bukan rumahmu tetapi rumah Tuhan. Kembali seperti tadi, uangmu itu bukan uangmu sendiri tetapi uang Tuhan. Mengapa ini penting? Supaya kita ketika memberikan sesuatu, memberikan persembahan kepada Tuhan, jangan menganggap kita sudah berjasa lalu Tuhan memiliki keharusan untuk mendengarkan doa-doa kita.
Ini terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Karena mereka telah mempersembahkan korban bakaran, mempersembahkan korban hewan kepada Tuhan, mereka menganggap bahwa Tuhan harus membalas. Tuhan mempunyai kewajiban untuk memberikan apa yang mereka minta, apa yang mereka doakan. Tuhan harus beri, Tuhan harus jawab. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari pun sering seperti itu. Kita beri persembahan, tetapi yang kita inginkan adalah supaya Tuhan memberi lebih banyak. Dan sering kita hitung-hitung itu, jujur Amanginang. 10.000 pilih aku. Ya harusnya nanti Tuhan berkati pekerjaanku. Tuhan pasti berikan kesehatan. 10.000 rupiah teh. Apalagi lah kalau kita beri persembahan 100.000. Apalagi yang mau kita tuntut dari Tuhan. Tuhan, persembahanku kan 100.000. Berikanlah semua yang kubutuhkan. Ini sering terjadi. Ketika kita memberi persembahan, kita tuntut Tuhan jawab semua yang kita inginkan. Itulah juga yang diingatkan Tuhan melalui nas ini. Ketika kita memberikan persembahan kita, jangan anggap itu sebagai suatu jasa kepada Tuhan. Dan jangan anggap melalui persembahanmu itu Tuhan berhutang budi padamu. Karena kembali seperti tadi, semua yang ada dalam hidup kita adalah milik Tuhan. Kita beri persembahan kepada Tuhan tidak membuat Tuhan menjadi kaya. Dan kita tidak memberikan persembahan pun kepada Tuhan, itu tidak membuat Tuhan miskin atau lapar. Lihat di ayat 9. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, itu tidak perlu. Tidak usah aku mengambil kambing jantan dari kandangmu, tidak butuh Tuhan itu. Jika aku lapar, kata Tuhan ayat 12, tidak usah aku katakan kepadamu. Karena apa? Sebab punya akulah dunia ini dan segala isinya. Maka ketika kita tidak memberi persembahan pun kepada Tuhan, Tuhan tidak akan lapar. Dan kita berikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan tidak kaya. Dia sudah memiliki semuanya. Oleh karena itu Amanginang, ketika kita memberikan persembahan kita, jangan anggap itu sebagai suatu yang luar biasa. Itu adalah kewajiban. Kewajiban kita. Dan itu adalah perintah Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa orang Kristen selalu disuruh atau diwajibkan memberikan persembahan? Ada dua alasan. Yang pertama adalah kita memberikan persembahan tujuannya adalah supaya kita benar-benar mengenal siapa Allah yang memberi. Jadi persembahan itu diperintahkan Tuhan kepada umat manusia adalah supaya kita memiliki pengenalan akan Allah. Supaya kita semakin mengenal, semakin menyadari bahwa semua kehidupan kita dan semua yang kita miliki adalah dari Allah. Pengenalan kita akan Allah akan semakin bertambah. Yang kedua adalah persembahan kita berikan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur. Seharusnya itu. Mauliate ma Tuhan, aku bersyukur Tuhan, Engkau telah menyertai kehidupanku 1 minggu ini, dari Senin sampai hari ini, Minggu. Engkau berikan kesehatan, luar biasa penyertaanmu, Engkau jauhkan mara bahaya. Inilah persembahanku. Ketika kesadaran seperti itu ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita, bahwa kita memberi persembahan sebagai ungkapan syukur, kita tidak akan pelit. Dang makoli behita mangaleu persembahan.
Tidak akan kita hitung-hitung lagi ketika mengambil dari kantong ini. Ibereng buti, bah 10.000 gudang nih. Kan sering duit kan? Dicari itu yang paling kecil 10.000. Allah dihitung kewajiban. Dia memikirkan, mengira persembahan itu sebagai paksaan, sebagai beban. Padahal itu adalah rasa syukur kita kepada Tuhan. Sampai dicari-carinya harga 2.000. Nah, harga 2.000 ala songon na baru, tong mesti diganti. Ada enggak uang 2.000 yang lebih buruk lagi? Akhirnya dapat 2.000 naung lusuhkan imailea. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernah seorang dosen ketika kami mahasiswa teologi, dia mengatakan, jangan sekali-kali ketika engkau pergi ke gereja, engkau memberikan persembahan uang yang terkecil, mata uang terkecil. Tetapi berikanlah yang ada dalam dompetmu atau sakumu, mata uang terbesar. Lehomma arga sadia do naubalga di dompet mi, di kantong mi. Itu pesannya. Ikon hebeng naubalga do leono ture bata. Jadi bereng majo muse amangin ang amplok muna yate. Ano pa pung amplok do ita cicilan mobil. Gati maju sokin. Harus uang yang lebih besar. Mula harga 100.000 do isi nobel ganuaeng, bayi mah masuk. Ya kan, penyertaan Tuhan lebih besar bagi kita. Dang sada bebani na mangaliw piliani, ungkapan syukur, pengenalan kita bahwa Tuhan benar-benar menyertai hidup kita. Maka molo sobarani do hidat tong mangaliw 100.000, unang rotu gereja ibu 100.000. Tinggal hom masudi jabuan non mulai hari Minggu, tinggal hom meja buat harga 50.000, harga 100.000, harga 20.000, tinggal hom ma. Wala harga 10.000 ma. Molo sobarani, unang atong di dompet harga 100.000, 20 lembar, itu kan? Uang 50.000 ada 10 lembar. Tapi mau memberi persembahan dicari uang 5.000, ngiri na iya deh. Maka nggak usah sok niku majo, nggak usah petenteng do, membawa banyak uang 100.000 di dompet di tas, padahal nggak mau ngasih satu pun, selembar pun 100.000 itu untuk persembahan kepada Tuhan. Tinggalkan aja lah di rumah, nantilah itu mau ke mall, iya kan? Mau ke mall, ya udah bawalah itu. Mau belanja ke supermarket, bawalah itu. Kalau memang toh juga kembali ke rumah, kita bawa ke gereja semua. Ini uang. Padahal pulang juga ke rumah, nggak ada yang tinggal di gereja. Ya udah tinggalkan aja sekalian ketika mau ke gereja. Tak pula buah-buah nih. Tetapi kalau Anda berani membawa itu ke gereja, mulai hari Minggu, berikan salah satu yang terbesar. Itu kita kalau sudah mengenal Tuhan. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa orang sering pelit? Kata pelitlah dulu kita pakai ya. Mengapa orang sering pelit, hitung-hitungan memberi persembahan kepada Tuhan? Salah satunya adalah karena langsung merasa kalau ku kasih nanti besar, berkuranglah hartaku, iya kan? Miskinlah aku nanti. Terlalu banyaklah ini yang ku kasih kepada Tuhan. Kita takut. Kita kira kita yang mengatur hidup kita. Kita anggap kalau kita memberikan lebih kepada Tuhan, kita akan miskin. Padahal tidak. Makanya Tuhan berkata di ayat 15, coba berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Artinya di sini, ingatlah ketika engkau memberikan ucapan syukurmu, persembahanmu yang terbaik kepada Tuhan, engkau tidak akan miskin. Dan ketika engkau pun miskin, karena itu berseru kepadaku.
Kalau aku tidak akan menjawab, aku pasti akan menjawab. Aku pasti akan meluputkan engkau. Artinya di sini Amang Inang, Allah kita itu sungguh luar biasa. Allah kita itu sungguh-sungguh selalu menyertai kita, mencukupi semua kebutuhan kita. Tetapi terlalu sering kita takut menjalani hidup kita ini, bahkan memberikan persembahan pun kita takut. Allah kita itu patut diyakini, patut dipercaya, patut diandalkan sebenarnya. Oleh karena itulah Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nas ini kita diingatkan, marilah menjadi orang-orang yang semakin mengenal Allah, semakin mengenal penyertaan Allah, dan semakin menyadari semua dunia dan isinya ini adalah milik Tuhan, termasuk hidup kita, termasuk segala yang kita miliki, rumah kita, uang kita, mobil kita, motor kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, semua milik Tuhan. Oleh karena itu pujilah Tuhan, bersyukurlah kepadanya, berikan persembahanmu yang luar biasa, yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan akan melimpahkan kuasanya, akan melimpahkan berkatnya juga. Tidak akan kekurangan orang yang berseru kepada Tuhan, tidak akan kekurangan orang yang memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, Engkau masih menyertai hidup kami hingga saat ini. Kami dapat bersuka cita berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini, memuji memuliakan nama-Mu. Sungguh besar penyertaan Tuhan dalam hidup kami dalam 1 minggu ini. Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berkati apa yang kami kerjakan, Engkau berkati keluarga, orang tua, anak-anak, sanak saudara. Engkau berkati juga seluruh kehidupan kami, Engkau jauhkan segala mara bahaya. Dan kami juga sungguh bersyukur Tuhan, karena pada saat ini kami masih bisa menerima firman-Mu yang kudus, yang mengingatkan kami supaya kami jangan takut memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kami harus sadar bahwa semua yang ada di dunia ini, semua yang kami miliki adalah pemberian-Mu, semua adalah milik-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami bersyukur kepadamu melalui persembahan kami. Ajarlah kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika kami memberikan persembahan kami, janganlah kami terbeban dan menganggap itu sebagai jasa kami kepada Tuhan sehingga kami menuntut lebih kepada Tuhan. Tetapi biarlah kami sadar bahwa persembahan kami adalah rasa syukur kami dan pengenalan kami akan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, dan juga firman-Mu yang telah kami dengarkan, supaya kami dapat bersyukur kepadamu dalam seluruh kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang ada di gereja-Mu ini, juga yang ada di rumah mereka masing-masing. Berikan kami sukacita dalam menjalani kehidupan kami 1 minggu yang akan Engkau anugerahkan kepada kami. Berikan kekuatan kepada jemaat-Mu yang bergumul, yang mengalami masalah kehidupan. Berikan kepada mereka kekuatan. Terkhusus Tuhan, jemaat-Mu yang sakit pada saat ini, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan. Berkati setiap proses pengobatan mereka, berkati setiap obat, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, sehingga mereka dapat bersuka cita menjalani kehidupan mereka dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 362 sambil kita mengumpulkan persembahan ke depan. Aku milikmu Yesus Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu.